Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu The Conjuring 3, atau yang berjudul The Devil Made Me Do It. Film yang rilis pada tanggal 21 Juni 2021 di Indonesia ini disutradarai oleh Michael Caves dan diperankan oleh Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sarah Catherine, dan para aktor lainnya. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Pada tanggal 18 Juli 1981, Warren dan pasangannya Lauren diminta untuk membantu proses eksorsis, yaitu prosesi pengusiran setan dari seorang anak kecil berusia 8 tahun bernama David. Setelah membacakan doa-doa, mereka beristirahat sebentar. Lalu, David dibawa ke kamar untuk beristirahat oleh pacar kakaknya, yaitu Arnie. David merasa sangat ketakutan, namun kakaknya menenangkannya dan mengatakan bahwa dia adalah anak yang pemberani. Tidak lama kemudian, pendeta bernama Gordon datang. David ketakutan dan merasa dirinya masih diganggu oleh setan yang mengikutinya. Karena takut, dia bersembunyi di dalam bak mandi sendirian. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya. Seluruh anggota keluarga langsung berlari mendatangi David setelah mendengar teriakannya. Namun, David melukai ayahnya sendiri dengan cara menusukkan pecahan kaca. Ed segera meminta pendeta Gordon untuk melakukan ritual pengusiran setan secepatnya. Setan yang berada di dalam tubuh David mengamuk. David diletakkan di atas meja sambil dia berteriak dengan mulut yang berbusa. David terlihat sangat kesakitan ketika ayat suci dibacakan. David semakin mengamuk dan ia merasa seperti dirinya terbakar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Prosesi pengusiran setan menjadi sangat kacau. Ternyata makhluk jahat yang berada di tubuh David jauh lebih kuat. David yang sedang dirasuki setan berteriak kepada Ed kalau dia akan memakan jantungnya. Arnie berusaha menyadarkan David dan menyerahkan diri kepada makhluk jahat itu untuk bertukar tempat. Akhirnya David selamat, sedangkan Ed terkena serangan jantung akibat dari serangan setan di tubuh David. Penderitaan David malam itu berakhir. Namun, inilah awal dari penderitaan Arnie. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Ed telah berhasil melewati masa kritisnya. Namun ia mengalami koma dan harus menjalani perawatan secara intensif. Sedangkan Arnie, ia mulai mendengar suara-suara aneh di mimpinya. Tidak lama, Debbie, yaitu kekasih Arnie, datang untuk membangunkannya. Namun tiba-tiba Arnie mengajak Debbie untuk pindah ke kota lain. Namun Debbie menjawab ia baru saja mendapat pekerjaan sehingga ia mempertimbangkan tawaran Arnie. Debbie bekerja di tempat penitipan hewan dengan pemiliknya bernama Bruno. Bruno mengizinkan mereka untuk tinggal di sana secara gratis. Suatu hari, mereka pergi ke rumah Debbie untuk makan bersama. Ketika Arnie ingin mengambil sesuatu di dapur, ia melihat kotak sereal yang terjatuh. Spontan, ia ingin mengambilnya. Namun, ia melihat ada tikus keluar dari dalam kotak sereal tersebut. Begitu melihat sebuah lubang di dalam dinding, ia terkejut ketika makhluk misterius itu muncul di hadapannya. Ketika malam tiba, Gordon mengunjungi Lauren di rumah sakit dan memintanya untuk beristirahat. Lauren bercerita awal pertemuan dengan sang suami. Lauren berkata dia tidak akan pulang ke rumah karena disinilah rumahnya, yaitu ketika bersama suaminya. Keesokan harinya, ketika Arnie bekerja, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Arnie kehilangan konsentrasi dalam bekerja, sehingga ia menjatuhkan gergajinya. Lalu Arnie pulang ke rumah dengan wajah yang berkeringat dan semakin pucat. Di rumah sakit, tiba-tiba Ed sadarkan diri. Ia mengatakan kepada Lauren bahwa setan di dalam tubuh David berpindah ke tubuh Arnie. Di rumah, Bruno yang sedikit mabuk mengajak Arnie untuk minum sambil mendengarkan musik bersama. Namun Arnie
mulai kehilangan kesadarannya. Sedangkan Bruno sedang asik mengajak Debbie berdansa. Kemudian Arnie mulai berhalusinasi. Lauren menghubungi polisi untuk melihat keadaan Arnie karena ia memiliki firasat yang buruk. Tidak lama kemudian, Debbie berteriak histeris karena Bruno ingin menjamah tubuhnya. Arnie yang sedang berhalusinasi melihat Bruno sebagai makhluk jahat dan langsung menusuk makhluk di hadapannya dengan sebuah pisau. Arnie pergi meninggalkan rumah ketika polisi datang ke TKP. Setelah sudah sadarkan diri, Arnie terkejut melihat darah yang berlumuran di tangannya. Bruno ditemukan oleh polisi dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan total 22 tusukan di sekujur tubuhnya. Ed dan Lauren mengunjungi Arnie di penjara. Mereka meminta Arnie untuk membacakan kitab suci di hadapannya. Setelah selesai, mereka menarik kesimpulan bahwa Arnie tidak dimasuki secara permanen oleh makhluk jahat tersebut, hanya pada waktu tertentu. Debbie pun mengatakan ia melihat Arnie pada hari itu seperti bukan dirinya sendiri. Lalu Ed dan Lauren mendatangi pengacara Arnie dengan mengatakan bahwa Arnie membunuh bukan karena keinginannya, namun ia sedang dirasuki oleh setan. Namun pengacara menolak untuk mengatakan fakta tersebut di persidangan. Lalu Ed dan Lauren mengundang pengacara tersebut untuk datang ke rumah mereka untuk membuktikan bahwa hal gaib itu ada. Singkat cerita, sang pengacara percaya akan fakta dari kasus tersebut. Di pengadilan, sang pengacara mengatakan bahwa Arnie tidak bersalah karena ia sedang dirasuki oleh setan. Ini merupakan kasus hukum pertama di Amerika Serikat, di mana menuntut bukti nyata kerasukan dalam pengadilan. Di luar persidangan, pengacara mengingatkan bahwa kemungkinan Arnie akan dihukum mati, dan hal itu akan bergantung pada bukti-bukti yang Ed dan Lauren kumpulkan. Ed dan Lauren mulai menyelidiki awal mula dari semua hal yang terjadi. Mereka memulai investigasinya. 5 bulan yang lalu, ketika keluarga David pindah ke rumah barunya, mereka sangat bahagia. Mereka antusias melihat ruangan baru miliknya. David kemudian melihat sebuah ruangan yang memiliki kasur dengan air di atasnya. David pun bermain dan merasakan kelembutan dari kasur tersebut. Tiba-tiba, ada sosok bayangan yang muncul dari dalam. David pun terkejut ketika hendak memastikan dirinya ditarik oleh sebuah tangan. Lalu David menjerit ketakutan. Keluarganya langsung menghampiri dan menenangkan David yang sedang ketakutan. Debbie menunjukkan letak kamar sebelumnya kepada Ed dan Lauren. Begitu melihatnya, Ed tahu bahwa kerusakan pada lantai bawah bukan disebabkan oleh air. Mereka pun mengecek bagian basement di rumah Debbie. Di dalam basement, Lauren menemukan sebuah objek sihir atau benda santet yang terbuat dari tulang binatang. Setelah Lauren memfoto objek tersebut, mereka membawanya sebagai bukti ke kantor polisi. Pastor Garden menyarankan untuk bertemu dengan Pastor Katzner yang berurusan khusus dengan kasus ajaran sesat. Pastor Katzner memberitahu bahwa seorang okkultis meninggalkan objek tersebut dengan sengaja di rumah itu, yang mengakibatkan terjadinya kutukan di keluarga Getzel. Kembali ke rumah Ed, di saat asistennya bernama Drew menelpon bahwa dia dikabari oleh detektif yang bilang dia melihat objek setan itu. Kemudian mereka ke rumah sang detektif untuk menyelidiki kematian cewek bernama Kathy yang juga ditikam sebanyak 22 kali. Detektif itu menemukan objek serupa di rumah teman Kathy yang bernama Jessica. Namun, saat ini Jessica menghilang. Ketika Lauren diminta untuk memilih mana pisau yang digunakan untuk membunuh, Lauren memilih dengan benar. Hal itu berarti si pengirim objek sihir adalah orang yang sama. Dari situ,
sang detektif percaya akan kemampuan magis Lauren. Ketika menuju ke TKP, Lauren menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk melihat keadaan pembunuhan yang terjadi di TKP dengan penglihatannya. Ternyata Jessica yang menusuk Katie sebanyak 22 kali di bawah pengaruh setan. Ketika sadarkan diri, Jessica melompat ke arah tebing. Lauren hampir jatuh dan Lauren pun ditarik oleh si setan Jessica. Ed pun langsung menarik Lauren. Lalu Lauren berkata bahwa Jessica ada di bawah. Dan benar, polisi pun menemukan jasad Jessica di bawah tebing. Kembali ke penginapan, Ed mendapat telepon dari Debbie bahwa Arnie dihasut oleh setan untuk melakukan bunuh diri. Lalu Ed menyuruh untuk memanggil pastor penjara bernama Newman untuk mengawasi Arnie yang ingin melakukan aksi bunuh diri selama 24 jam. Pastor Newman memberi air suci kepada Arnie. Lalu Arnie duduk dengan dilingkari air suci tersebut. Lauren bercerita bahwa ia melihat seorang okultis ketika memegang tangan David selama prosesi eksorsis. Ed langsung mengajak Lauren ke rumah duka Jessica untuk memegang tangan jasadnya. Lalu Lauren melihat seorang okultis itu sedang melakukan ritualnya lagi, yaitu menghasut Arnie yang sedang memegang botol air suci hingga pecah dan membuat tangannya terluka. Arnie mengambil pecahan gelas itu untuk melakukan bunuh diri, namun berhasil dicegah oleh Lauren, dan Lauren berkata bahwa koneksi tersebut berjalan dua arah dan masih terbuka untuk dunia nyata. Namun tiba-tiba terjadi mati lampu. Setelah Ed berusaha menyalakan lampu, tiba-tiba mayat Jessica menghilang. Dia ternyata ada di sana. Si setan pun lari ke arah Lauren. Ed berhasil menangkap Lauren dan si mayat pun terjatuh. Keesokan harinya, Lauren menemui Debbie untuk memintanya bertemu dengan Arnie dan meminta bantuan kepada Pastor Newman. Drew ternyata menemukan buku sihir lalu memberikannya pada Ed. Di situ tertulis, untuk mencabut kutukan, mereka harus menghancurkan altar tempat okultis melakukan ritual. Namun, karena ada bahasa yang tidak dimengerti, mereka membawanya ke Pastor Kastner untuk menerjemahkannya. Ed dan Drew lanjut menyelidiki di mana tempat si okultis itu, dan ternyata tempat itu berada di rumah Kastner. Dan Kastner akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah membesarkan putri secara rahasia bernama Lola. Dia memberitahu Lauren bahwa selama penelitiannya, ketertarikan Lola terhadap okultisme tumbuh sehingga ia menjadi seorang okultis. Kastner bilang bahwa altarnya ada di lorong bawah tanah rumahnya sendiri. Ketika Lauren akan pergi ke lorong bawah tanah, ia bertemu dengan Lola. Lola tiba-tiba menghilang di kegelapan, lalu muncul di belakang dan menebas leher ayahnya sendiri. Lauren pun menemukan altar itu. Ia mencoba mendorongnya namun terlalu berat, dan Lola pun datang. Kembali kepada Ed yang menyusul pergi ke rumah Kastner dan langsung menemukan lorong bawah tanah melalui lubang pembuangan yang terkunci. Ed mendengar suara Lauren. Lalu Ed membuka kunci tersebut dengan palu. Di dalam lorong, Lauren berlari, namun terjatuh. Tiba-tiba ada sesosok kembaran Lauren dan ia mengikuti gerakan Lauren. Saat Ed datang, ia melihat Lauren, namun itu hanyalah trik dari Lola agar Ed terkecoh, dan Lola pun langsung menghembuskan sesuatu ke mata Ed. Ed pun dirasuki oleh setan. Lauren pun menemukan Ed yang berusaha membunuhnya. Ritual dimulai lagi oleh Lola. Arnie pun kerasukan dan ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Arnie memegang pecahan kaca dan berusaha untuk bunuh diri. Sementara itu, Lauren mengingatkan Ed untuk mengingat siapa dirinya. Lauren meminta Ed mengingat masa-masa mereka pertama bertemu dan mengingatkan akan cinta mereka.
Ed pun akhirnya mendapatkan kesadarannya dan ia menghancurkan altar itu. Arnie pun selamat dari percobaan bunuh dirinya. Namun, Lola kembali ke altarnya yang sudah hancur. Ed berkata kalau santetnya sudah rusak, namun Lola sudah menjanjikan sang iblis dengan jiwanya sendiri. Lalu sang iblis muncul dan mengambil jiwa Lola. Dan akhirnya Ed dan Lauren berhasil keluar dengan selamat. Akhirnya Arnie hanya dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun untuk menebus kesalahannya. Arnie pun menikahi Debbie di penjara. Sedangkan Ed memberikan hadiah kepada Lauren, yaitu sebuah gazebo untuk mengenang tempat mereka pertama kali bertemu. Dan film pun tamat.